Indonesia berpotensi bakal meraup banyak keuntungan dengan strategi cerdas Prabowo Subianto. Sang presiden berencana mendapatkan banyak keuntungan dari sumber daya alam. Hal ini langsung membuat beberapa negara panik seperti Singapura, Uni Eropa, hingga Cina. Ketiganya berpotensi mendapatkan kesulitan saat ingin berurusan dengan Indonesia. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Kebijakan baru pemerintah untungkan Indonesia. Prabowo Subianto terus menggulirkan kebijakan strategis demi kemajuan Indonesia. Kali ini sang presiden berupaya mengeruk keuntungan lewat sektor tambang mineral dan batubara. Pernyataan ini diamini oleh Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM yang menyebut ini adalah sumber pendapatan baru bagi negara. Tadi Pak Presiden membahas mengenai upaya pengayaan sumber-sumber pendapatan negara baru, khususnya dari sektor emas, nikel, dan beberapa komoditas lainnya termasuk batubara. Ujar Ketum Golkar tersebut. Langkah ini dapat terwujud karena sang presiden banyak menyetop peredaran SDA tanah air ke luar negeri. RI 1 telah menyatakan komitmennya untuk mengolah komoditas tersebut di dalam negeri. Bangsa Indonesia sekarang sudah tidak mau dibodoh-bodohi lagi. Sumber daya alam kita tidak mau diambil lagi. Kita mau ngelolanya untuk rakyat Indonesia, ucap sang presiden. Pernyataan tersebut bukan sekedar janji omong kosong. Buktinya pemerintah telah meresmikan regulasi baru guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Maka pemerintah merilis peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025. Tambah Pak Prabowo, lewat peraturan tersebut SDA tanah air wajib disimpan 1 tahun sebelum disalurkan ke luar negeri. Langkah ini dimaksudkan agar harga komoditas dalam negeri dapat bersaing di pasar global. Alhasil apabila berjalan mulus, Ketum Gerindra tersebut mengklaim cadangan SDA tanah air akan melimpah ruah. Dengan kebijakan ini di tahun 2025 devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebesar 80 miliar dolar Amerika. Jika diterapkan secara penuh selama 12 bulan jumlahnya bisa melebihi 100 miliar dolar. Ujar Prabowo dengan penuh keyakinan. Negara asing mulai was-was. Kebijakan terbaru Indonesia berhasil membuat pihak asing gigit jari. Tak terkecuali negara-negara ASEAN seperti Singapura yang semakin panik nggak bisa mengakali tanah air. Terlebih lagi pemerintah mulai menakar untung rugi ekspor listrik ke Singapura. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan dalam negeri tetap menjadi prioritas utama. Pasalnya pemerintah mengekspor listrik hijau ke negeri Singa dalam jumlah yang besar. Kabarnya jumlah yang disalurkan mencapai 3 gigawatt dengan valuasi 308 triliun rupiah. Sontak hal tersebut memaksa Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM untuk mengkaji ulang ekspor ke Singapura. Saya tidak bisa membayangkan ketika nilai keunggulan komparatif EBT kita, energi baru terbarukan kita kasih ke orang di saat negara kita belum cukup. Ujar politikus 48 tahun tersebut. Di sisi lain, kebijakan DHE Indonesia rupanya ditiru oleh sejumlah negara tetangga. Sebut saja Malaysia dan Vietnam yang ikut menyimpan sumber daya alamnya di dalam negeri. Selain itu, rasa khawatir juga turut melanda pemerintah Cina. Negeri tirai bambu terancam gak bisa membeli pasokan batu bara dari Indonesia. Padahal rezim Xi Jinping merupakan importir batu bara terbesar dari bumi Nusantara. Bahkan tanah air menjadi pemasok kebutuhan terbanyak Tiongkok di tahun 2024 dengan 241 juta ton. Alhasil kebijakan terbaru Indonesia sukses bikin Cina kelimpungan. Apalagi tanah air nggak mau menjual batu bara di bawah harga acuan pemerintah. Dengan demikian Tiongkok terpaksa mengerem impor akibat kesulitan mencari pemasok batu bara. Uni Eropa kesulitan dapatkan sumber daya. Uni Eropa menjadi salah satu pihak yang paling terdampak oleh kebijakan Indonesia. Pasalnya aturan ini menjadi pukulan telak bagi benua biru yang tengah dilanda berbagai masalah. Bagaimana tidak, saat ini Uni Eropa masih berkutat dengan perang dagang Amerika Serikat. Mereka nggak kuasa menahan beban tarif dari Donald Trump sebesar 25%. Keterpurukan semakin menyerang Uni Eropa usai ditegur Presiden Paman Sam. Trump mengancam organisasi supranasional ini bakal mengalami penurunan ekonomi. Saya katakan kepada Uni Eropa bahwa mereka harus menutupi defisit besar mereka dengan Amerika Serikat dengan membeli minyak dan gas kami dalam jumlah besar. Kecam Donald Trump. Rupanya Trump gak suka dengan kelakuan benua biru yang lebih sering mengekspor ketimbang impor.
Menurut laporan AS, defisit perdagangan kedua pihak mencapai 208,7 miliar dolar. Di sisi lain, Indonesia juga berhasil bikin Uni Eropa panik setengah mati. Pasalnya benua biru nggak bisa berlaku semena-mena akibat ketegasan Prabowo Subianto. Seperti yang diketahui, Uni Eropa sempat mencurangi industri kelapa sawit Indonesia. Namun siasat licik tersebut justru dibungkam RI 1 dengan menyetop penjualan sawit ke benua biru. Saya katakan, jika kalian mau melarang kelapa sawit masuk ke Eropa, saya ucapkan thank you very much. Kami akan menggunakan kelapa sawit kami untuk kepentingan rakyat kami. Kami akan fokus pada swasembada energi. Tegas Pak Prabowo. Selain itu, Uni Eropa juga dibikin bingung dengan keputusan Indonesia. Rupanya kesepakatan IUCAPA harus ditunda karena benua biru yang seenaknya menambah permintaan. Kita sudah banyak memenuhi permintaan. Kalau nambah lagi ya tentu repot ya. Kita ingin ini IUCPA selesai, tapi kan tergantung sananya juga kan? Ungkap ex-Menteri Perdagangan Indonesia Zulkifli Hasan. Dapatkan kaos singlet dewasa yang bahannya adem dengan harga 70 ribuan, sudah dapat 4 kaos singlet. Cek ranjang di bawah ini. Indonesia bisa memanfaatkan kekayaan SDA. Langkah pemerintah dalam mengolah sendiri komoditas alam disebut akan menguntungkan negara dalam jangka panjang. Pasalnya, potensi sumber daya alam Indonesia masih begitu besar. Hal ini diamini oleh Kurtubi selaku pengamat energi yang menyebut tanah air memiliki cadangan sebesar ratusan ribu triliun rupiah. Itu perkiraan nilai cadangan terbukti dari migas, tembaga, emas, nikel, perak, dan lain-lain. Dengan asumsi tidak ditemukan cadangan baru lagi, ini yang ketemu saja di perut bumi. Nilainya saat ini sekitar 200 ribu triliun rupiah. Ujar ex-anggota Komisi 7 DPR RI tersebut. Gak heran jika kebijakan pemerintah langsung dipuji oleh banyak pihak. Sebut saja Gubernur Bank Indonesia yakni Peri Warjio yang menyebut langkah ini memberikan manfaat bagi perekonomian. Kami melihat bahwa perluasan atau penguatan kebijakan DHE SDA ini memberikan manfaat besar bagi perekonomian. Setidaknya ada 3 manfaat utama. Ujar bankir berusia 66 tahun tersebut. Manfaat pertama yang dimaksud oleh Peri adalah sebagai sumber pembiayaan dalam sektor ekonomi. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi nasional akan meningkat secara signifikan. Manfaat kedua adalah bertambahnya devisa yang masuk ke kas negara. Kondisi ini diyakini akan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tetap terkendali. Yang terakhir adalah memperkuat stabilitas sistem keuangan Indonesia. Bank Indonesia menilai bahwa dengan meningkatnya aliran dana ke sektor perbankan, sistem keuangan akan menjadi lebih kokoh. Apresiasi serupa juga datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ex-Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan bahwa devisa hasil ekspor yang tersimpan akan terus meningkat. Awalnya kebijakan menetapkan minimum 30% dana ekspor disimpan di dalam negeri. Namun saat ini angka tersebut meningkat menjadi 37 hingga 42%. Dan dipastikan semakin optimal dengan aturan 100%. Tegas wanita 62 tahun tersebut. Dapatkan sepatu Adidas versi lokal dengan harga yang murah. Cek linknya di bawah ini. Nah, itulah ulasan langkah berani Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis di kolom komentar.